Bangkit berdiri sekali lagi, mari bangkit berdiri sekali lagi. Mari angkat kedua tanganmu. Saudara mari katakan, ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Baik katakan dari hatimu, Tuhan Yesus. Jamah aku percaya. Tuhan Kau dengar setiap doa kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Dia jamah senang hidup dan beri di hatimu. Semua telah berubah. Tuhan, kami datang ke tempat ini karena kami percaya Roh-Mu yang menjamah setiap kami. Roh-Mu lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Roh-Mu lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap kebekuan. Dia jamah senang hidup dan beri damai. Semua telah berubah dan aku tahu jamah yang paling dalam ya Tuhan. Hari ini kami mau jujur di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang membawa lawatan. Dia jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, telah berubah, dan aku tahu maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu. Come on. Jiwaku memuji, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku sungguh besar. Sekali lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu. Memuji sungguh besar. Kau Allahku, Kau maka jiwaku pun. Inilah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai bangsa ini menyembah, setiap lidah mengaku, setiap
Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang begitu dahsyat. Kami punya Allah yang begitu besar. Inilah pahlawan imanmu. Inilah penyembah di akhir zaman. Tuhan, kami akan melihat bangsa kami penuh dengan kemenangan. Kami akan melihat bangsa kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami akan melihat lawatan terjadi di jalan-jalan. Kami akan melihat hujan keselamatan di atas Indonesia. Kami akan melihat setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dan di akhir, Engkau akan menjemput setiap kami, dan kami akan bertukar dengan tubuh kemuliaan, dan kami akan selama-lamanya berada dalam kekekalan, dalam rumah kami yang sesungguhnya. Tuhan, hari ini hamba berdoa, curahkan anugerah-Mu, kekuatan yang dari-Mu untuk setiap kami sampai garis akhir dengan kuat. Tuhan, hamba berdoa, jangan ada satupun dari kami yang jatuh di tengah jalan. Jangan ada satupun dari kami yang menjadi letih. Jangan ada satupun dari kami yang menjadi capek. Tuhan, Engkau telah beracara sangat dahsyat. Engkau telah memulai sesuatu yang besar dalam hidup kami. Engkau juga yang mengakhiri dengan sangat dahsyat. Dan inilah doa setiap kami, Tuhan. Paksakan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you semuanya. Saudara, hari ini saya akan sampaikan pesan yang cukup singkat. Karena habis ini saya langsung pergi ke Jakarta. Saya harus naik pesawat buat pergi ke Papua, ke Timika. Ada Joshua dan Sasa udah ada di sana. Saya akan nyusul pesawat saya sekitar jam 1, jam 2 pagi ini. Makanya saya langsung saudara. Saya di perjalanan tadi kemarin dari Bandung, di perjalanan kita dikabarin saya sama Tante Lani yang nyetir. Saya telah berkali-kali tawarin dengan segala kerendahan hati, Lani mau aku nyetirin gak? Terus Tante Lani bilang jangan, nanti kalau Bevis yang nyetirin Tante Lani tegang, jantungnya gak cukup kuat. Nah jadi Tante Lani nyetir. Nah di perjalanan Tante Lani kasih HP, terus Tante Lani bilang coba lihat di Waze. Saya tanya lihat apa? Katanya sekarang udah ada tilang udah pakai foto. Jadi kita cuma boleh jalan sampai 100, 110, 120. Nanti kabarin kalau nggak ada tilang tol, nggak ada kameranya, Tante Lani mau pencet gas. Tapi kalau nggak kita akan 100 terus gitu. Tapi saudara, tanpa sadar itulah dunia. Dunia itu selalu membuat peraturan dan membuat hukum untuk orang bisa tunduk. Untuk orang bisa berlaku, untuk orang bisa tunduk. Itu terjadi di perjanjian lama. Hari itu Tuhan membuat hukum demi hukum. 10 hukum Allah, 10 hukum Taurat, dan hukum demi hukum itu Tuhan buat dengan satu tujuan. Kenapa? Supaya tertib, supaya semua mentaati hukum. Dan bahayanya hukum ini kalau kita ngelanggar, kita akan kena hukuman. Telani bilang, Bev, jangan kamu yang nyetir. Nanti kalau ditilang, Telani tetap yang harus bayar. Jadi jangan kamu yang nyetir. Itu yang terjadi. Satu kali saya pergi, waktu itu bareng-bareng sama Bahtera, sama ada Bu Nani semuanya. Saya pergi ke Eropa, ke Singapura. Dan waktu saya pergi ke sana, dari kecil kita udah dibilangin, tolong jangan ada yang buang sampah. Terus saya tanya, kenapa? Terus dibilangin, karena kalau buang sampah, dendanya di Singapura, di luar negeri mahal. Apalagi waktu itu kita nginep, waktu itu junior bareng-bareng nginep, itu kamar kayak kapal pecah. Wah, berantakan semuanya. Dan akhirnya dengan sangat sedih, waktu itu Pak Agung harus kena denda, saudara. Karena bayar dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu yang dunia. Tapi hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum dunia. Dunia bergerak dari luar ke dalam. Dibuat undang-undang, dibuat peraturan. Orang melakukan karena takut.
Tapi Tuhan bergerak dari dalam keluar. Saudara, pertobatan itu tidak pernah karena paksaan. Kita datang ke Tuhan itu tidak pernah karena paksaan. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dasar hatinya akan mengalir aliran air hidup yang berbuah-buah sampai keluar. Tuhan itu selalu bergerak dari dalam keluar. Tapi dunia selalu bergerak dari luar ke dalam. Sore ini sebentar, wah waktu saya nggak lama, sebentar, 5 menit sebentar. Saudara, mari sekali lagi kita merindukan Tuhan. Kita merindukan pribadinya. Bukan dari luar ke dalam. Tapi kita mengejar yang ilahi. Mengejar hadirat. Mengejar perkenanannya dari dalam keluar. Ketika ada kerinduan yang begitu besar. Dari dalam keluar. Dari dalam dasar hatinya mengalir aliran air yang meluap-luap begitu dahsyat. Satu kali saya minggu kemarin juga baru dari Papua, dari Jayapura. Waktu saya pergi ke Jayapura, di bandara lagi sama waktu di bandara saya ngantri itu penuh banget, penuh dari ujung sampai ujung, orang semua. Saya bawa barang banyak bawa barang karena biasanya kita kalau pasar murah gitu, apalagi ke Indonesia Timur, kita harus bawa banyak barang, bagasi itu harus dipenuhin dan kita bajunya taruh di kabin. Biasanya seperti itu, hari ini pun seperti itu. Ciripkah udah titip barang dan sebagainya. Waktu itu saya pergi ke Jayapura, saya bawa barang banyak. Dan waktu saya bawa barang banyak, saya ngantri. Saya udah lihat, wah ini jam segini nih, mepet ini. Tapi barang bawaan banyak. Saya ngantri, tiba-tiba di belakang saya ada yang sama tujuannya ke Indonesia Timur. Tujuannya sama-sama juga ke Papua. Tapi saya gak tahu kota mana. Dia dengan barang bawaan yang lebih banyak lagi. Dia nyerobot kiri, nyerobot kanan, nyerobot kiri, dan nyerobot kanan. Dan waktu dia nyerobot kiri, nyerobot kanan, tiba-tiba dia mau sampai depan, dia dekat lagi sampai depan. Yang jagainnya, tiba-tiba ada security marahin dia. Security marahin dia, security-nya bentak-bentak orang itu. Orang itu dibentak-bentak security-nya. Dan karena dia sama satu keluarga, dia juga marah. Waktu dia dibentak security-nya, dia bilang ke security, Pak, saya ini bukan kriminal. Saya ini buru-buru mau terbang, kalau enggak saya takut telat. Saya bukan kriminal. Kenapa Bapak harus bentak saya kayak gitu? Habis itu, saya tahu security-nya bilang apa? Security-nya bilang, Pak, saya ini dikabarin, saya bakal disidak di bandara, bakal ada sidak inspeksi mendadak. Dan kalau saya nggak marahin Bapak, saya yang bakal dimarahin sama atasan saya. Saya tahu apa yang terjadi? Itu yang terjadi dengan dunia. Kita bergerak karena takut. Kita bergerak karena kita bakal takut dimarahin. Tapi Tuhan rindu kita datang ke hadapannya. Bukan karena takut, takut akan Tuhan perlu. Tapi karena kerinduan dari dasar yang paling dalam. Karena kerinduannya dari dasar hati kita mengalir, meluap-luap air kehidupan yang merindukan pribadinya. Satu kali saya nonton di YouTube. Dan hari itu ada tentara Amerika yang lagi berperang. Dan waktu tentara Amerika ini lagi berperang, di badannya ditempelin kayak kamera gitu supaya kita bisa lihat, buat pemimpinnya bisa lihat. Dan waktu itu viral, makanya saya nggak sengaja lihat. Dan hari itu dia dikepung di Afghanistan atau di mana saya lupa, dikepung. Pas dia lagi dikepung, dia udah kalah jumlah. Dia cuma berdua dan dia menggotong anak buahnya yang habis ketembak terluka. Dan ini cuma berdua, dia gotong anak buahnya, dia lari dan tembakin dia terus, pas ditembakin terus dia lari sampai ke ujung dia kepepet. Di video itu dia taruh anak buahnya, satu pasukan yang terluka ini, dia taruh, tentara Amerika ini taruh, terus dia cium keningnya saudara, terus dia ambil pistolnya, dia berdiri ke depan, dia cari tempat yang dari jauh, dia tembakin pasukan. Ngedekat, dia ambil granat terus dia ledakin, pam. Dan tentara itu nyatakan meninggal tapi dengan kehormatan dan pahlawan perang lah.
Tapi saudara, apa yang terjadi? Saat dia bergerak karena ketakutan, satu titik dia akan mundur. Kalau kita bergerak cuma karena uang, karena ketakutan, satu titik akan mundur. Tapi yang Tuhan rindukan, pasukan terdahsyat. Kita bergerak karena cinta dari dalam yang mengalir ke hadapan Tuhan. Saudara, waktu itu kemarin gak berapa lama saya ketemu sama salah satu penginjil. Dia baru pulang dari Timur Tengah, saudara. Dan dia bilang ke saya, Pak Bevis, hari ini lawatan Tuhan sedang terjadi di Timur Tengah. Saya tanya, gimana ceritanya? Gimana? Terus dia itu cerita, saya ketemu sama satu keluarga di Timur Tengah. Dan di Timur Tengah itu karena ISIS berkuasa. Jadi setiap kali kita, jangankan perempuan gak pakai jilbab aja. Tapi ini kalau kita kedengeran, kita percaya Tuhan Yesus, kita bakal dibunuh. Dan apa yang terjadi benar, dia waktu datang ke satu keluarga ini bilang, dia ceritain, dan dia lihat sendiri ada satu keluarga itu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, dengan kelompoknya, dengan senjata dan sebagainya. Dan hari itu keluarga itu tahu dia akan mati. Apa yang keluarga itu lakuin, dia masak masakan yang paling enak. Dia jamu dan pas dia jamu, apakah benar kamu percaya Tuhan Yesus dan sebagainya. Terus keluarga ini bilang betul. Yang laki-laki akan dibunuh, dibunuh dan dipenggal. Tapi saudara, yang lebih sadis, saya diceritain, walaupun gak ada videonya, dia cuma ngomong, I don't know benar atau enggak. Dia ceritain, yang perempuan waktu itu ada anak umur 12 tahun, ditanya juga di depan papahnya, apakah benar kamu percaya Tuhan Yesus? Maki-maki Tuhanmu, jelekin Tuhan kamu, hina Tuhan kamu, hina Yesus, maki-maki Yesus. Dan hari itu anak perempuan umur 12 tahun, dia bilang, aku percaya Tuhan Yesus. Di depan papanya diikat. Anak perempuan ini, dia ditelanjangin dan dia mau diperkosa. Papanya hampir gak kuat, papanya teriak, anakku jangan. Terus anaknya bilang gini, di tengah anak perempuan ini umur 12 tahun diperkosa sama istri. Aku justru berterima kasih sama mereka. Karena lewat tubuhku, aku bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan dia diperkosa dan dia meninggal. Saudara, apa yang terjadi? Mereka tidak pernah bergerak karena ketakutan. Tapi mereka, pasukan terdahsyat, bergerak karena cinta. Orang yang bergerak karena ketakutan, karena takut dimarahin pemimpin kita, pelayanan dan sebagainya, satu titik akan berhenti. Orang yang bergerak pelayanan karena uang, karena dapat tepuk tangan, satu titik akan berhenti. Tapi kenapa para martir, dia bisa menyambut kematiannya sebagian besar dengan nyanyian yang begitu dahsyat. Ada lagu yang I have decided to follow Jesus, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka bergerak bukan karena ketakutan. Mereka bergerak karena ada cinta mula-mula yang begitu berkobar di dalam dirinya. Sampai bahkan kematian pun tidak bisa memadamkan api cintanya. Dan pasukan terdahsyat, kita ada hari ini. Tuhan panggil setiap kita. Tuhan rindu untuk setiap kita bergerak dari dalam, dari kerinduan dasar hatinya. Saudara, Tuhan Yesus manggil kita. Saya mau buka ayat ya, saudara, dari tadi belum buka ayat ya. Ibrani 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, kalau di The Message-nya dikatakan seperti ini. By an act of faith, karena tindakan iman. Saudara, Ishak melakukan banyak hal-hal yang dahsyat. Dia menggali sumur dan air berbual sampai Rehobot dan sebagainya. Didatengin orang Filistin, dia pindah dan dia gak marah, dia gali lagi. Dia jadi sangat kaya dan kian kaya dan sangat kaya. Dia mewarisi banyak dari Abraham. Waktu Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak, sejarah ahli Alkitab percaya Ishak
umurnya udah cukup dewasa. Dia menggendong bahkan kainnya sendiri tanpa melawan ayahnya. Dia nurut sampai bahkan dia hampir dibunuh. Dia melakukan banyak yang hebat. Tapi yang aneh saudara, kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani mencatat satu tindakan kepahlawanan yang paling dahsyat. Bukan waktu dia mau dibunuh, bukan waktu dia menggali sumur. Tapi tindakan kepahlawanan yang Tuhan catat yang begitu yang paling dahsyat. Justru di ambang kematiannya, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dikatakan by an act of faith, Isaac reach into the future. Saudara, dia menggapai masa depan. Waktu dia ngapain? Memberkati Yakub dan Esau. Saudara, Yakub sejujurnya adalah Esau dan Yakub. Tapi di hadapan Tuhan, Yakub memiliki mata ilahi yang mengejar begitu dahsyat yang ilahi. Dan Tuhan berkata bukan lagi Esau dan Yakub, tapi Tuhan berkata Yakub dan Esau. Saudara, perjalanan kita sama Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memulai perjalanan, tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri perjalanan kita dengan sangat dahsyat. Saudara, saya sangat bersyukur saya ada di lingkungan keluarga Bahtera. Saya sangat bersyukur saya bisa lihat bagaimana akhir hidupnya Pak Yusak, Pak Daniel, Pak Agung. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan besar. Mereka bisa memulai dengan sangat dahsyat. Bahkan Robert Redden menulis buku yang berkata inilah pahlawan iman. Tapi di akhir ditulis bukunya, mengapa ada yang berhasil dan mengapa ada yang gagal. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk memulai, tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri dengan sangat dahsyat. Sampai garis akhir. Satu kali ada satu hamba Tuhan dahsyat yang bernama Oral Robert. Di tengah pelayanan yang begitu dahsyat. Dan di akhir hidupnya karena dia udah cukup senior. Tiba-tiba karena tua dia mulai sakit. Dia mulai sakit, anaknya bawa Oral Robert ini ke rumah sakit. Dan waktu anaknya bawa Oral Robert ke rumah sakit, dia taruh di ranjang rumah sakit, disewain kamar yang cukup gede, taruh dan dia pulang. Anak ini pulang. Di tengah perjalanan anaknya pendeta Oral Robert pahlawan iman ini pulang. Tiba-tiba dia ditelepon. Dan waktu dia ditelepon pihak rumah sakit bilang, tolong. Terus anaknya ini bilang, kenapa? Ada apa? Cepetan ke sini. Tolong kasih tahu papa kamu. Dia langsung putar balik mobilnya. Terus dia nanya, ada apa? Terus pihak rumah sakit bilang, tolong buat papa kamu tenang. Karena sekarang papa kamu ini lagi berkhotbah di ranjang rumah sakit. Dan lorong rumah sakit itu penuh ngedengerin khotbah papa kamu. Terus pihak rumah sakit, tolong tenang karena ini rumah sakit banyak yang sakit, banyak yang butuh istirahat. Dia pergi, dia langsung cepat ke rumah sakit, dia lantai paling atas. Dia bilang ke papahnya lagi duduk di ranjang rumah sakit dengan selang di hidung dan berkhotbah dengan kuat. Terus anaknya bilang, Papa Oral Robert, tolong tenang. Ini rumah sakit, Pak. Ini bukan gereja. Ini gedung rumah sakit, semua butuh tenang, semua harus tenang. Terus Oral Robert bilang, anakku, jangan suruh aku tenang. Kenapa, Pak? Aku tahu hari ini aku akan dijemput Tuhanku pulang ke surga. Dan aku mau memberikan khotbah terbaikku di hadapan Tuhan untuk terakhir kalinya. Aku mau memberikan penyembahan terbaikku untuk terakhir kalinya. Biar saat Tuhan datang dan menjemput aku sudah menggiving the best. Memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah salah satu contoh bagaimana pahlawan iman menyelesaikan pertandingannya dengan sangat dahsyat. Saudara, tapi di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Yakub, saudara, dilanjutkan oleh Yakub. Banyak dari kita
akan selalu berkata sejujurnya, hari ini pun akan selalu ada Yakub dan Esau. Yakub, orang-orang akan berkata seperti Esau berkata, apa sih poinnya Bev? Didoain hamba Tuhan, cuman ditumpangin tangan, terus orang ngomong cuap-cuap, and that's it. Daripada gitu, mendingan aku seperti Esau. Aku terima banyak berkat jasmani. Yakub tidak menerima berkat jasmani karena warisannya semua buat Esau. Tapi akan selalu ada mata-mata Yakub yang dari dasar hatinya mengejar yang ilahi dan berkata, Tuhan, aku tetap mau yang ilahi. Orang boleh berkata itu cuma cuap-cuap hamba Tuhan. Orang berkata cuma angkat tangan and that's it. Tapi aku tahu ada blessing ilahi yang Tuhan curahkan dalam hidupku. Dan aku tetap mau mengejar yang ilahi dari dasar hatiku. Dan dilanjutkan oleh Yakub, karena iman. Maka Yakub ketika hampir waktu akan matinya, memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Dalam terjemahnya disebut syakah, yang artinya tersungkur sampai bawah mendikikan Tuhan. Saudara, siapa sih Yakub? Yakub itu bahkan berkata sama Firaun, umurku 130 tahun. Itu pun buruk adanya. Bukan umur yang hebat, umur yang buruk. Hidup berjuang, tukang tipu, menjegal. Makanya namanya Yakub. Tipu begitu rupa hak kesulungan kakaknya. Tapi yang Tuhan hargai, karena dia menghargai pemberian Tuhan. Menghargai apa yang Tuhan hargai. Dia menipu papanya untuk blessing, menantang Tuhan. Bertemu Laban 7 tahun untuk Rahel, tapi dapatnya Lea. Bekerja lagi dengan sekuat tenaga 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Sepanjang hidupnya hanya fight, berjuang, bergumul terus. Sampai Tuhan berkata, nak, maukah engkau menyerah dan mempercayakan total kepadaku? Saudara, dalam hidup ini yang paling susah, kadang yang paling susah itu duduk diam, menunggu dan menantikan Tuhan dan berserah total. Kadang kita seringkali selalu mau berjuang dan berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Kan lagunya, ku tak akan menyerah dengan apapun juga sampai ku coba semua yang ku bisa. Tapi saudara, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, bukan berjuang dengan kekuatan kita, tapi berserah pada Tuhan. Menaruh semua kekuatan kita, menaruh semua pengharapan kita, menaruh semuanya di tangan Tuhan. Satu kali di tengah seminar saya dengar di YouTube, Pak Agung nanya ke mungkin TSO atau apa, saya nggak tahu. Dan dia di khotbah dia tanya, apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Musa, apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dilakukan oleh Yosua sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Dan semua orang berkata, karena Abraham percaya, karena Yusuf apa, karena apa, dan karena apa. Orang berpikir kita dipakai oleh Tuhan karena perbuatan kita. Tapi Pak Agung bilang, kita itu pertanyaan yang salah. Karena jawabannya tidak ada. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan telah memilih aku dari dalam kandungan. Pertanyaannya bukan apa yang mereka lakukan, tapi pertanyaannya apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita. Karena semua apapun itu Tuhan, bukan karena perbuatan dan kekuatan kita. Selama kita masih berjuang dan berkata aku harus ngapain, selama itu juga Tuhan belum bisa beracara. Sampai kapan? Sampai Tuhan proses kita sampai hancur sehancur-hancurnya. Dan waktu Tuhan proses kita sehancur-hancurnya, dan kita bisa menyerah dan berkata, Tuhan, aku menyerah total.
Di situ baru tangan Tuhan beracara. Selama kita masih berjuang dengan kekuatan kita, Tuhan akan terus menunggu, dan menunggu. Dan hari itu pun yang terjadi sangat dengan Yakub. Dia berjuang begitu rupa, dia bergulat dengan Tuhannya begitu rupa. Bahkan dia harus pincang pulang dari situ. Sampai satu titik, Yakub berkata, hidupku itu buruk adanya. Bergumul terus saat menghadapi Esau dengan 400 tentara. Dia bergumul, dia harus bergulat sama Tuhan semalam-malaman. Sampai akhirnya Tuhan memblessing dan namanya berubah jadi Israel. Satu titik Rahel yang istri dia cintai mati, dimakankan di Bethlehem. Anaknya dicintai bernama Dina diperkosa oleh Sikem. Gundiknya bercinah dengan Ruben anak kandungnya sendiri. Dan puncak kesakitannya, Yusuf diberitakan mati diterkam binatang buas. 13 tahun berduka. Alkitab berkata musnah, semangat hidupnya sudah habis semuanya. Dan di Mesir untuk pertama kalinya tidak lagi digunakan kekuatannya. Dan Alkitab berkali-kali menyebutnya Israel. Saya tutup dengan satu ayat ini. Berkata seperti ini. Ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Dia menyilangkan tanahnya. Yusuf berkata, jangan papa. Ini yang lebih tua. Ada Efraim dan Manasye. Jangan papa. Biar yang lebih tua di tangan kanan. Dulu saya setiap pagi saya suka duluan lari sama El. Kenapa? Kita berdua berebut. Sebelum berangkat sekolah kita harus ditumpangin tangan sama engkong. Nanti engkong doa. Tuhan Yesus paksakan rencanamu apa dan bagaimana. Dan amin. Habis itu kita berangkat sekolah. Tapi waktu kita duluan, AL sampai di depan. Karena kita dua-duanya ingin diberkati tangan kanan. Tapi saya ingin banget waktu AL sampai depan. Mau ditumpangin tangan. Saya langsung lari secepat kilat. Saya tabrak AL karena badan saya lebih gede. Bam! Dan AL pindah ke kiri. Dan saya doain pakai tangan kanan. Dan biasanya bisa AL komplain-komplain. Tapi ini terjadi hari itu. Yusuf, Yakub sedang mendoakan Israel, sedang mendoakan Efraim dan Manasye. Ishak hampir tertipu. Tapi Yakub matanya buta, matanya rabun. Tapi Yakub berkata, aku tahu anakku, matanya boleh rabun, tapi rohnya begitu besar. Hari itu Yakub berkata, aku tahu anakku, ini yang Tuhan mau. Percuma kamu keras-kerasan melawan Tuhan. Setelah 100 tahun lebih aku berjuang dengan kekuatanku. Dan itu pun buruk adanya. Yakub boleh bergulat dengan Tuhan. Yakub boleh melakukan hal-hal hebat. Tapi surat Ibrani mencatat tindakan iman yang paling dahsyat dan yang terdahsyat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan waktu Yakub bergulat dengan Tuhan. Bukan lagi Yakub waktu lagi fight atau menghasilkan uang yang banyak dengan ternak di Laban. Tapi kepahlawanan Yakub, waktu Yakub bisa menyerah total di hadapan Tuhan, bersandar kepada kepala tongkatnya in the covenant of God. Hari itu tongkat itu melambangkan perjanjian. Semua yang dia lakukan ditulis dalam perjanjian. Waktu dia mengalahkan ditulis di tongkat itu, diukir di tongkat itu, diukir di tongkat itu, diukir di tongkat itu. Dan di akhir hidupnya dia saka, dia tersungkur di atas covenant tongkat perjanjian. Hari ini pengikutan kita dengan Tuhan itu sangat simpel, saudara. Maukah kita belajar menyerah? Kalau engkau selalu bilang gelinding wae. Relax, percaya total, semeleh total. Kalau ngomong bilang, Om, tapi ini aku kepepet Om. Gimana Om? Tapi aku gak bisa buat bayar Om. Kepepet total. Hari itu kita di GGB, Coach Iren bikin pelatihan GGB dan bikin pertanyaan soal. Dan waktu bikin pertanyaan soal, Coach Iren nanya, ini kalau lagi KKR kayak kemarin di Bali, nanti di Papua dan sebagainya. Ini udah kepepet, waktunya udah mepet.
Tapi seakan-akan jiwa-jiwa belum ada, berkat belum ada, semua masalah kita harus gimana? Coach Iren berkata kita harus gimana? Semua bikin jawabannya di kelompok. Ada yang bilang harus bergerak ke sini, ada yang bilang harus bergerak ke sini, ada yang bilang harus gini, harus gitu, aku harus lobby pemerintah lebih lagi, aku harus cari dana lebih lagi dan sebagainya. Tiba-tiba engkau berdiri, engkau ambil mic-nya dari Coach Iren. Dan kalau engkau waktu itu udah berdiri, gak ada yang mau ngelarang saudara. Waktu engkau berdiri, engkau bilang di window, kalian udah aku ajarin. Udah diajarin berkali-kali, kau belum mengerti juga. Engkau bilang, kalau waktunya udah kepepet, dan semua seakan-akan mepet, seakan-akan waktunya terlambat, tetap duduk diam, tanya dan cari Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan terlambat, tapi Dia juga tidak akan tergesa-gesa. Tapi pertanyaannya, bisakah kita menantikan Tuhan? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, bisakah kita menantikan Tuhan? Sampai kapan kita menyerah Tuhan? Sampai proses Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sakit, yes. Tapi di tengah proses itu, selama kita masih berjuang dengan kekuatan kita, tidak akan pernah sampai kemana-mana. Tapi waktu kita bisa menyerah total dan berkata, Tuhan, aku menyerah. Di situ Tuhan beracara. Saya selesai karena waktu kita sembah Tuhan sebentar. Saudara, maukah kita menyerah total? Bukan dengan kekuatan kita bisa menghadapi dunia ini. Bukan dengan kekuatan kita bisa berdiri di tengah KKR. Bukan dengan kekuatan kita berdoa dan sembuhkan orang sakit. Bukan dengan kekuatan kita mengalami keberhasilan. Itu semua karena Tuhan. Saudara, kenapa sih Tuhan harus proses kita? Karena satu titik, waktu Tuhan angkat kita tinggi, kita sadar itu semua karena Tuhan dan bukan karena kita. Tanpa pemrosesan Tuhan, waktu Tuhan angkat tinggi, kita akan selalu berkata, Tuhan, ini aku. Ini karena tanganku. Engkau satu kali, orang yang telah diproses Tuhan ya, satu kali tiba-tiba Tuhan datang. Terus Tuhan bilang di tengah doanya, Yusak, kamu udah ngelakuin banyak. Hari ini, sebelum itu Tuhan itu akan kasih ujian demi ujian. Satu kali di tengah pelayanan yang dahsyat, tiba-tiba Tuhan bilang, Yusak, berhenti pelayanan. Sudah saatnya kamu berhenti. Udah kamu di rumah aja, baca Alkitab, sembah aku, berdua dengan aku. Engkau dengan sangat gampangnya berkata, oke Tuhan. Dan hari itu di pik-piknya pelayanan engkau, Pak Yusak Cipto, semua orang tahu. Kau pergi ke Jawa Tengah, ke Surabaya, kemana, semua akan ngikutin. Dan hari itu, dengan sangat mudahnya engkau berkata, aku berhenti. Ini khotbahku yang terakhir. Indonesia sempat gempar dan berkata, mana ada pelayanan terakhir. Sampai mati pun kita masih pelayanan. Tapi engkau bilang, enggak. Aku tahu suara Tuhanku. Dan waktu Tuhanku telah berfirman, aku stop, bye-bye. Terus orang bertanya, Om, terus makanya gimana? Tuhan yang memberi. Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus khawatir? Ujian pertama lulus. Masuklah gak berapa lama ujian kedua. Tiba-tiba di tengah doanya, waktu hambanya lagi berlutut berdoa, Tuhan datang. Dan Tuhan bilang, Yusak, kamu telah melakukan semua yang hebat. Kamu telah memenangkan jiwa, kamu telah bersaksi, kamu telah bangkitin pahlawan iman. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang ke engkau, Yusak, kalau hari ini dengan serius, kalau hari ini aku ambil engkau, dan aku taruh engkau di neraka gimana? Aku udah gak butuh kamu Yusak. Hari itu waktu engkau cerita, semua dunia berkata itu sesat. Dan hari itu seorang hamba yang tahu semua karena karya Tuhan dan bukan karena kekuatan kita. No flesh shall in the glory of the Lord.
tidak pernah ada kedagingan yang bisa ada dalam kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagian Dia. Dan hari itu engkau berkata, Tuhan, dengan mata air mata, Tuhan, Engkau tahu itu semua karena Engkau. Kalau hari ini aku harus masuk neraka dan itu menyenangkan hatimu, biarkanlah aku dalam neraka. Dan Tuhan tersenyum. Dan Tuhan berkata, itu ya aku mau. Tuhan, saudara, kadang kita harus diproses demikian rupa. Dan itu sakit, yes. Tapi untuk apa? Untuk yang ilahi keluar dari dasar hati kita. Hari ini, setiap kita lagi mengalami proses. Sampai mati pun kita akan tetap diproses. Tapi akan selalu ada yang mengeraskan hatinya. Tapi ada selalu yang mau merelakan dan menyerah total. Saudara, saya pun diproses. Saya kemarin di perjalanan, saya tiba-tiba diingetin waktu di perjalanan di Bali. Saya aja udah lupa sebenarnya. Di perjalanan dari Bali, saya di Jimbrame. Pergi waktu itu ke Denpasar karena habis KKR. Saya bareng Bu Linda, istrinya Pak Petrus Hadi. Saya sebutnya Mami Linda. Dan waktu di perjalanan ini, tiba-tiba Bu Linda bilang, Bev, kamu ingat gak? Dulu tuh kamu kacau banget. Saya bilang, iya. Terus Bu Linda bilang dulu, itu bahkan di junior kita pernah dibuat peraturan karena saya, saudara. Peraturannya apa? Kita kalau tidur harus berdua, harus berpasangan dari kecil. Saya tanya kenapa ya waktu itu? Oh, waktu itu saudara, kenapa? Karena waktu itu bahkan kita buat peraturan kalau tidur kita harus taruh HP di kantong, saudara. Kenapa? Karena saya dulu waktu pergi ke Eropa, waktu pergi di Kalimantan, di mana di luar negeri, saya suka pas kita lagi ngumpul bareng, pas saya tidur, tiba-tiba tengah malam saya hilang, saudara. Saya hilang, saya jalan tengah jalan. Saya jalan tengah jalan gak pakai sepatu. Saya jalan tengah jalan, saya bisa keluar hotel. Saya tengah jalan, saya sadar-sadar saya di luar. Dan saya juga gak bisa bahasa Inggris. Jadi saya bingung saya di mana. Saya bangun-bangun, saya di mana. Terus waktu didoain, Tuhan bilang, karena jiwa anak ini begitu hancur. Jiwa anak ini begitu hancur. Waktu itu saya gak ngerti. Kenapa Tuhan seakan-akan menghancurkan jiwa saya. Tapi hari ini saya tahu. Karena untuk tangan Tuhan bisa beracara dalam hidup kita. Semua kedagingan harus Tuhan hancurkan. Tapi pertanyaannya, maukah, relakah tangan Tuhan membentuk kita? Satu ayat terakhir yang di penyalipan Tuhan Yesus yang tadi the message. Satu ayat terakhir habis itu saya selesai ya. Karena udah jam segini. Di Yohanes 19 ayat 29 di sini katakan seperti ini. A jar of sour wine was sitting nearby. So they soak a sponge with it and put it on the stalk of the hyssop and raised it to his lip. Waktu Tuhan Yesus disalib, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 30-nya. Di sini katakan seperti ini. Ayat selanjutnya, ayat ini setelah ini, nextnya. Apa bisa? And raised it to his lip. Dan di penyalipan Tuhan ini, apa bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yuk kita sembah Tuhan aja. Saya aja yang baca kalau gitu. Nextnya, kalau nggak saya yang baca. And when he had sipped to the sour wine, Tuhan Yesus berkata, he said, it is finished. Tapi yang dahsyat, di sini katakan seperti ini. Di ayat 30-nya apa bisa? Di nextnya. Di sini katakan seperti ini. It is finished. Telah selesai. Apa bisa? It is finished. Telah selesai. My bride. Tuhan berkata, ini telah selesai. Then he bow his head and surrender his spirit to God. Saudara, Tuhan akan menjemput para kekasih mempelai-mempelainya untuk yang kedua kali. Itu makanya Tuhan berkata, it is finished, my bride. Hari ini Tuhan sedang beracara sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Tuhan memberikan mujizat begitu dahsyat di taman, keluar minyak dan sebagainya. Di sini katakan ayatnya, when he had sipped to the sour and wine, he said, it is finished. Ini telah selesai, my bride.
mempelai kekasihku. Then he bow his head and surrender his spirit to God. Kenapa Tuhan berkata mempelai? Di akhir kata Tuhan berkata, it is finished my bride. Karena Tuhan berkata, aku akan menjemput yang kedua kali para mempelai-mempelaiku. Saudara, Tuhan memberikan minyak dan sebagai mujizat. Saya mau bilang itu dahsyat. Dan saya bersyukur untuk itu. Tapi itu bukan perjalanan akhir. Mujizat itu bukan tujuan kita. Mujizat itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita kapan? Waktu kita diangkat di awan-awan. Di dalam kekekalan. Hari ini para mempelai-mempelai Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, persiapkan hati ini. Biarkan cinta yang berbuah-buah itu muncul dari dalam sampai keluar. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. I surrender all, surrender all, I surrender, unto Jesus, unto Jesus, precious Savior. Sekali lagi, I surrender, surrender all, I surrender, unto Jesus, precious. Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Persiapkan para mempelai-mempelai akhir zaman. Inilah mempelai yang bergerak karena cinta. Inilah mempelai yang bergerak karena kasih. Tuhan, persiapkan. Jangan biarkan minyak cadangan itu habis di tengah kami. Hamba tahu Tuhan, beberapa dari mempelai-mempelai ini Engkau akan panggil pulang. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, biar waktu mereka pulang dengan penuh kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang kilang gemilang. Karena Engkau telah menyambut di pintu gerbang surga. Dan Tuhan, persiapkan setiap kami ada di tempat ini, karena kami percaya kedatangan-Mu yang kedua kali sudah sangat dekat. Tuhan, beracaralah, my bride, mempelai Tuhan. Tuhan Yesus, pegang hati ini. Kalau ada beberapa dari kami yang masih mengeraskan hati, buat kami bisa menyerah total ke dalam altar-Mu. Dan biarkan Roh-Mu beracara begitu dahsyat. Karena kami menyerah Tuhan, kami berserah pada kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus.